Jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salwa di Pandawa Air Rival. Halo guys, kembali lagi di channel Pandawa, channel kesayangan para sniper muda. Halo, apa kabar kalian? Spesial video kali ini kita akan seru-seruan sebenarnya ya. Ini karena spesial video kali ini kita akan ulas tuntas suatu unit yang dimana ini kita akan ulas tuntasnya dengan unit baru, dengan posisi yang baru juga, karena unitnya ini ada beberapa perbedaan yang bisa kalian dapatkan dari produksi kita sebelumnya, yaitu dari unit SR Super Legacy. Sudah ada di depan sini. Kira-kira unitnya seperti apa dan hasil testingnya seperti apa? Tonton videonya sampai habis, langsung aja kita ke video ulasannya. Check this out. Langsung aja kita ulas tuntas unitnya. Kali kita mulai aja dari belakang dulu ya. Ini kalau untuk variasinya sebenarnya ada beberapa perbedaan saja. Ada titik detail yang kita kasih perbedaan. Kita mulai dari belakang, yaitu variasi popor. Untuk popornya kita menggunakan variasi popor piton ABS. Jadi dia menggunakan bahan ABS dengan variasi motif pitonnya. Ini cakep banget. Variasi taktikal dan dia juga sudah ringan. Next lagi, di bagian depannya di sini kita readykan dengan variasi pen hammer. Pen hammernya tinggal kalian setting sendiri untuk menambahkan power. Silahkan bisa kalian geser atau putar ke sebelah kiri untuk menambahkan power dari unit SR Super Legacy. Next lagi, kita akan lanjut ke depannya. Di bawahnya sini ada hand gripnya. Jadi hand gripnya untuk pegangannya masih sama seperti unit yang lain, tapi di sini ada perbedaan, yaitu pada chamber dari unit SR Super Legacy ini. Untuk variasi chambernya di sini kita ready dengan variasi warna grey atau warna abu-abu yang cakep banget. Finishing pengerjaan juga sudah full CNC. Unit ini menggunakan variasi chamber dari bahan dural. Dia di seri 6 terbaru dan tebalnya dia kurang lebih ada di 30 mili, sobat bediler. Dia di sini sudah support penggunaan single shoot magazine, dan tentunya nanti semisal kalian mau menggunakan sistem magazinnya pun juga bisa banget ya. Ini kalau biasanya kita testing kita masih menggunakan tipe single shootnya, karena memang kalau untuk kestabilan sebenarnya lebih stabil menggunakan tipe magazine. Tapi kalau mau yang lebih simple bisa pakai tipe single shoot buat yang suka tipe single shoot. Next lagi kita ke bagian atasnya, dia masih railnya kurang lebih menggunakan Picatinny seperti ini. Nah, ini kita kasih contoh juga. Ini beserta dengan rekomendasinya juga. Ini ada teleskop dari Markul 416 yang cocok banget apabila untuk kalian gunakan di jarak-jarak yang jauh ya. Contohnya di 50 meter ke atas sampai 80 meter masih mampu jika menggunakan tele dari Markul. Dia menggunakan variasi Picatinny, mountingnya di 22. Terus dia di sini juga untuk variasi set levernya dia juga ringan banget, cocok banget digunakan untuk kalian yang menggunakan unit bocap taktikal, cari yang bagian kokangnya atau set levernya yang ringan, bisa banget menggunakan unit Super Legacy ini. Next lagi kita ke bagian depannya. Nah, depannya sini ada ada bagian power plenum. Kok bayi sih? Bagian power plenum. Untuk power plenumnya di sini ada untuk penambahan ruang ledaknya ya. Ini ukurannya juga tidak terlalu panjang, tidak terlalu besar. Kita cek ya panjangnya dia berapa. Kelihatan nggak ya dari sini nanti? Kita ukur untuk power plenumnya. Nah, ini kurang lebih power plenumnya ada di 6 mili ya. Nih betul, kayak gini. Oh ya betul. Kurang lebih ada di 6 mili, 6 kok 6 mili sih? 6 cm. 6 cm untuk panjangnya, dan dia di sini untuk di depannya juga sudah terdapat regul. Nah, untuk regulnya di sini kita menggunakan variasi yaitu dari regulator paintball upgrade spring Germany. Jadi ini adalah regul terbaru yang kita memang khususkan untuk series unit SR Super Legacy, karena dia sudah support juga untuk penggunaan tabung knockdown. Jadi ini tabungnya bisa kalian ganti. Untuk tabungnya di sini kita menggunakan variasi dari Snowren, tapi dia bahannya bukan komposit, yaitu bahan dari dural. Jadi dia kalau bisa dibilang produk dari Snowren tuh nggak perlu kalian ragukan lagi, karena selain kualitasnya bagus, unitnya juga bisa membuat lebih awet atau tahan lama juga dalam penggunaan. Misalkan kalian mau long range pun lebih aman banget kalau menggunakan dari bahan Snowren ini.
Next lagi kita ke bagian atasnya. Nah, ini untuk atasnya kita menggunakan variasi laras, yaitu dari laras LW. Ini LW premium ya. Panjangnya dia kurang lebih di 60 cm. Kita cek, kita buktikan sendiri. Nah, ini kita cek panjangnya, kita ukur dari depan sini sampai ke belakang chambernya sini. Nah, ini panjangnya dia ada di 60 cm sebenarnya ya, bisa dilihat seperti ini. Dan dia di sini juga untuk larasnya kita menggunakan laras dari LW, dan untuk serombongnya dia bahannya dari karbon ya. Kelihatan ya kalau perbedaannya, dia menggunakan larasnya itu serombongnya itu bahan dari karbon tuh kelihatan. Terus untuk alurnya dia sudah berada di alur 12 dan OD-nya ada di OD 13, dan unit ini juga tentunya sudah support pada peredam. Jadi kalian bisa menggunakan peredamnya. Di sini kita rekomendasikan langsung juga, yaitu ada peredam dari Bulldog. Ini sangat rekomendasi dan support bila kalian gunakan untuk unit SR Super Legacy ini. Nah, setelah ini karena kita sudah ulas tuntas unitnya, kita akan langsung saja untuk tes unitnya. Karena unit ini kita akan bawa langsung dengan posisi seperti ini. Kita nanti pakai tipe single shoot saja, sudah kita zeroing juga. Terus di sini juga sudah kita siapkan peredam dan kita siap testing di luar sana. Kira-kira hasilnya seperti apa? Kalau pengen tahu, tonton videonya sampai habis. Langsung aja kita ke video ulasannya. Check this out. Oke, spoiler, kali ini kita sudah di lapangan tembak. Kita akan coba untuk tes FPS dari unit SR Super Legacy ini. Nah, untuk unitnya kurang lebih looknya seperti ini. Ini nanti unitnya bukan cuma untuk tes FPS, nanti kita akan coba untuk tag outdoor juga. Kita akan long ring dengan unit SR Super Legacy ini. Jadi kalau kalian pengen tahu, tonton videonya sampai habis, karena nanti hasil testingnya pasti kalian bisa tahu dan buktikan sendiri unit ini sebagus apa. Tapi sebelum itu, kita akan tes dulu untuk FPS-nya. Kali ini sudah kita siapkan ini, karena nanti kita outdoor langsung kita set. Ini ada peredam pakai Bulldog, sudah ada efek radar. Terus ini teleskopnya sudah kita zero juga. Ini kita pakai Telemarkul 416. Terus juga kali ini kita akan pakai mimis. Oh ya, lupa, mimisnya dari sini. Mimisnya kita pakai dari mimis SJS. Nah, sebenarnya kalau untuk Super Legacy itu dia ada beberapa variasi merek mimis yang bisa digunakan, yaitu SJS dan juga mimis ATR. Nah, ini juga mimis mimis celak. Untuk greennya kalau ATR itu 15 dan untuk SJS itu dia di 14,20, jadi hampir juga di 15 green. Oke, langsung aja kita coba. Di sini sudah kita record juga ya. Ini kita record untuk FPS-nya, jadi nanti kalian bisa lihat ada di sebelah sisi kiri. Langsung aja kita coba di tembakan yang pertama. Ini jaraknya kita pakai di 25 meter ya. Ini kita tidak pakai di luar karena otomatis di luar nanti pastinya akan panas banget, dan untuk kondisi keadaan di sana kita juga belum tahu. Kita coba tembakan pertama. Oke, dia ada di 1021. Oke, mantap ya untuk unitnya. Ini karena unitnya juga sudah ada power plenum dan juga dia regul ya, sobat, bisa dilihat. Jadi kalau untuk power dia mungkin ada sedikit perbedaan, dan paling penting juga di sini kan dia ada pin hammer ya, atau settingan power. Jadi nanti kalau misal kalian merasa powernya kurang besar, bisa ditambahkan sendiri. Kita coba tembakan berikutnya. Oke, di 1021 atau 1. Oke, di 1014 masih cukup stabil loh ya, naik turunnya dari anginnya juga pasti cukup stabil. Kita coba lagi. Oke, di 1023 lagi. Wah, mantap loh ya. Oke, berikutnya dia di 1018. Tembakan 7 dia ada di 1016. Irit banget loh guys. Oke, dia ada di 1023. Kita coba cek untuk anginnya juga ya, mungkin karena tadi kita isi itu dia kurang lebih di angka 2000. Oke, 2100 hanya terpakai 100 PSI saja ya. Itu tadi di 7 kali tembakan. Jadi 7 kali tembakan terpakainya di 100 PSI. Dan paling penting perlu kalian ketahui, unitnya sudah support power plenum dan juga regul ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan untuk power yang besar, pastikan unitnya kalau mau yang power besar non regul aja. Kalau regul pastinya powernya lebih stabil lagi. Oke, lanjut aja. Habis ini kita langsung aja untuk take order long range unit SR Super Legacy ini. Kira-kira hasilnya seperti apa?
Tonton videonya sampai habis, langsung aja kita ke tes berikutnya. Check this out. Oke sobat bediler, kali ini kita sudah di outdoor. Kita akan tes untuk long range ya. Kali ini kita pakai unitnya ini dari Super Legacy. Ini untuk unitnya kita pakai, sudah kita settingkan. Di sini untuk settingnya kita pakai teleskopnya dari Markul 416. Kita pakai peredam bulldog dan sini juga sudah kita siapkan mount cam. Jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya seperti apa dari unit ini ya. Dan di sini juga kita sudah siapkan sasaran tembak di sana dan kita cek terlebih dahulu untuk sasarannya ya. Ini kita pakai rangefinder. Oh panas sekali ya. Ini rangefindernya kita pakai dari Greyhound. Ini kita cek dulu jaraknya. Oke. Jaraknya dia ada di 85 meter kurang lebih. Kali ini langsung aja, ini HP-nya panasan rek. Jaraknya kurang lebih di 85 meter. Ini kita di outdoor ya sobat bediler, jadi otomatis akan banyak kendala. Salah satunya adalah angin ya, faktor anginnya karena ini kenceng banget. Dan di sini juga tempatnya sangat panas sekali. Kita akan coba di sana dengan jarak 85 meter akan seperti apa. Kita di sana sudah siapkan ada 4 sasaran koin di mana ini. Nah, di sini ya ini udah ada 4 sasaran koin dan juga ada 1 genteng. Kita akan coba ke sasaran koinnya dulu. Kita coba tembakan pertama. Mantap. Kita coba lagi tembakan kedua. Dan untuk mimisnya kali ini kita pakai mimis selak karena dia memang unitnya sudah support. Untuk mimis selak kita pakai dari mimis SJS. Kalau untuk mimis sebenarnya ada beberapa merek yang kita bisa gunakan, tapi kali ini kita rekomendasi ada 2 mimis sebenarnya dari SJS dan juga ada dari ATR, dan kita gunakan kali ini kita pakai dari SJS ya sobat bediler. Oke, ada perpindahan nyenggol ya, nyenggol dikit. Kita coba lagi tembakan berikutnya. Mantap. Kita coba lagi, kita ke yang paling kecil. Sebenarnya di sini kalau outdoor nanti kendalanya itu banyak. Salah satunya faktor adalah angin dan juga karena ini kita di pinggir jalan jadi lumayan cukup ramai ya sobat bediler. Coba lagi. Kita coba lagi. Terakhir ke yang gede aja wes. Oh anginnya kenceng banget. Bentar guys, anginnya kenceng. Wow, mantap. Oke, tadi untuk sasaran koinnya, kalian kita akan geser ke ruang ledaknya. Kita akan cek ruang ledaknya dari perputarannya tadi itu seperti apa di 2 koinnya. Ya, tadi kita pakai yang besar soalnya yang kecil kayaknya dia cuma mau nyenggol aja, nggak mau sampai berputar. Kita coba ke daya ledaknya. Di sana ada 1 genteng, lumayan tebal juga. Kita sudah siapkan di jarak 85 meter. Apakah tembus atau seperti apa, kita akan coba. Karena ini kemarin kita coba untuk groupingnya juga cukup rapat sekali one hole ya, kita coba. Maplek gitu suaranya dari. Kita coba lagi. Suaranya cuma maplek gitu aja. Nggak usah dilanjut mas. Lanjut lagi. Terus ini. Oke, maplek lagi suaranya. Kita coba lagi. Sudah mas, sudah cukup. Kita coba lagi. Jebol. Kita coba lagi ya. Ke geser sebelahnya. Kita coba lagi. Nanti apa kita cek ke sana mas? Oh ya, kita cek ke sana ya. Lumayan jauh guys, nanti kita cut aja ya. Jalannya cukup jauh ini. Masya Allah, 85 meter. Wow, oke. Belum. Belanya lagi, kita coba lagi. Tadi 3 kali tembakan dia langsung jebol. Yang ini kita coba lagi. Wah, 3 kali tembakan juga jebol. Nyerempet. Di mana tadi? Masih di sana juga. Kok belum jebol? Apa sisi tebalnya yang kita kenakan ya? Kita coba lagi nih. Sekali lagi apakah dia akan jebol guys?
Belum. Belum, yang terakhir. Kita kasih yang terakhir lagi. Dari tadi yang terakhir terus yuk. Gak apa, kita terakhir. Coba lagi. Nah, ini baru dia lubang. Oke, 2 kali lubang. Kita akan cek ke sana kira-kira hasilnya seperti apa dengan daya ledaknya. Tadi kurang lebih kalau yang sebelah kiri 3 kali tembakan. Kalau yang kanan kurang lebih 4 sampai 5 kali tembakan. Kita akan cek ke sana kira-kira hasilnya seperti apa. Bisa kasih lihat Mas jaraknya kita. Ini real di 85 meter. Wow, mantap sekali. Oke, nggak usah dilama lagi. Kali ini langsung aja kita cek ke sana hasilnya seperti apa. Let's go. Oke, kali ini sudah di sini. Kita cek dulu ya hasilnya seperti apa. Wah, jebol mantap. Kita ambil aja ya, guys. Ini hasilnya. Wow. Tambah depan nih, tadi yang kita bilang ini 3 kali tembakan. Wah, retak juga ya. 3 kali tembakan langsung jebol. Ini termasuk tebel ya, saudara. Bisa dilihat gentengnya. Ini kita ambil yang tebel juga. Dan kita, oh ya, dari atas kelihatan ini tebel. Dan sisi belakangnya juga. Ini tadi yang kita coba di berapa kali? Kurang lebih 5 sampai 6 kali ya, kurang lebih 4, 5, 6 kali lah, lupa juga. Ini hasil pecahannya, jadi kurang lebih seperti ini, bagian yang paling tebal malahan ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan untuk sasaran kainnya tadi kita pakai sebelah sini, bagian sebelah kirinya kurang lebih seperti ini. Mantap ya, hasilnya juga cakep banget. Jadi buat kalian yang mau tahu info lebih lanjutnya terkait harga dan juga info selengkapnya, bisa hubungi nomor CS atau kita langsung aja lanjut lagi ke studio. Cek bisa. Oke, kita sudah kembali lagi ke kantor. Dalam waktu sekejap kita sudah kembali lagi, dan di sini tadi kita jujur itu sangat melelahkan banget sobat Bler ya kalau untuk long range seperti itu, apalagi dengan jarak yang cukup jauh juga. Tadi kita pakai di jarak kurang lebih 85 meter, dan di situ juga tadi cuacanya cukup panas banget. Terus di sini untuk setupnya masih kita samakan, jadi biar kalian juga tahu apa yang kita pakai tadi, yaitu mulai dari mimis. Ini mimisnya tadi kita pakai dari mimis SJS Slug. Ini dia beratnya di 14,20 green. Atau biasanya selain ini kita menggunakan mimis dari ATR Slug, dia beratnya di 15 green. Terus lanjut lagi untuk yang lainnya masih sama seperti ini, dan untuk hasilnya tadi dengan mimis dari SJS. Terus dia tadi juga kita tes FPS-nya juga ya. Jadi sebelum kita berangkat tadi kita tes FPS-nya juga. FPS-nya kurang lebih dia sudah mencapai angka 1020-an ya, hampir 1050-an. Itu termasuk bagus karena unitnya ini sudah regul. Jadi buat kalian perlu diketahui juga. Jadi buat kalian yang tanya, Kak, kenapa sih unit regul itu kalau mau power up 1000 ke atas yang 1100 tuh nggak bisa? Karena memang itu yang perlu kalian tahu, unitnya itu regul sobat bediler. Jadi kalau regul, otomatis power yang dikeluarkan atau yang digunakan itu juga dibilang stabil dari senapan-senapan biasanya, seperti itu. Terus untuk unit ini tadi untuk hasil dari tembakannya bisa kalian lihat di sebelah kiri sini. Nah, ini adalah hasil dari tembakan yang kita gunakan. Itu kurang lebih di jarak 85 meter, mimis dari SJS juga. Terus dia hasilnya sebagus ini sebenarnya itu kita tadi banyak sekali halangannya, yaitu ada pada cuacanya karena anginnya cukup kencang banget sobat bediler ya, anginnya cukup kencang banget. Dan unit ini tentunya sudah bisa mendapatkan di harga yang terjangkau dengan hasil sebagus ini, mulai dari akurasi, grouping, dan juga FPS. Unit ini sudah bisa kalian dapatkan di harga 8.500.000 saja. Itu nanti sudah beserta dengan magazin dan juga tas senapan. Dan tentunya kalian nanti bisa melakukan transaksi pembayaran melalui COD ataupun transfer lunas. Untuk COD ada 3 ekspedisi, dan untuk transfer lunas ada 2 rekening yang bisa kalian tuju, yaitu BCA dan juga BRI yang bisa kalian gunakan. Pastikan nomornya benar dengan konfirmasi ke CS Pandawa, nomornya ada di bawah sini. CS-nya sudah standby mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi silahkan kalian tanya-tanya ke CS-nya secara langsung. Gimana?
Next, enaknya kita ulas tuntas unit apa lagi? Komen di bawah sini enaknya apa yang akan kita ulas tuntas dari unit-unit yang lain di belakang. Jadi silahkan di komen dan pastikan sudah subscribe YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar tidak tertinggal terkait informasi senapan angin terbaru yang ada di Pandawa. Oke, sebenarnya gitu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Saya Sela pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.